Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini akan sedikit mempresentasikan mengenai tinjauan filosofis hukum wakaf. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Abdul Haris Mustafa, NIM 11849. Yang kedua, Rosa Mohlista Rahmawati, NIM 11859. Yang ketiga yaitu Erika Yunita Widya Astuti, NIM 11879. Dan yang keempat yaitu Ayu Afifah, NIM 11882. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi yaitu mengenai tinjauan filosofis hukum wakaf. Yang ke-1, pengertian wakaf. Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengengkang. Dalam bahasa Indonesia, wakaf biasa diucapkan dengan kata wakaf, dan ucapan inilah yang sering dipakai di dalam undang-undang di Indonesia. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya, dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan dirinya kepada Allah dengan niat mencari ridhonya Allah. Pengertian wakaf menurut beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilikan dengan cara pemilikan kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak, atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang tersebut, dan barang itu lepas dari pengasuh si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali. Menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak pengasuh terhadap harta itu. Sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah: 1. Benda kekal yang zatnya atau tanah lama wujudnya tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan. 2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf. 3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, dihibahkan atau diwariskan. 4. Untuk keperluan amal kebijakan sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77.
Di dalam kata khair, kebaikan, yang secara umum maknanya dalam bentuk memberi seperti wakaf. Di dalam ayat di atas juga diperintahkan kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Yang terakhir adalah hikmah wakaf. Wakaf memiliki banyak sekali keutamaan yang baik. Namun demikian, wakaf belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin dikarenakan wakaf adalah memberikan harta yang paling dicintai kaum muslimin seperti tanah, harta uang, atau sebagainya. Jika seorang muslimin mengetahui betapa besar pahala yang akan dia terima karena berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong untuk melakukan wakaf. Salah satu keutamaan wakaf yaitu bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh kaum yang benar atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan itu dengan baik, contohnya membangun masjid, sekolah, dan sebagainya. Hikmah wakaf menurut Ahmad Jawi dapat membantu pihak miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun tenaga. Selain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan. Di samping itu, hikmah lainnya adalah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat, dapat juga mendidik manusia agar mempunyai jiwa dermawan dan tegangan rasa terhadap sesamanya, yaitu rasa peduli kepada kaum yang lebih membutuhkan hal itu.